Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Tajam Dialog. Masih dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Sunaryo, di mana beliau ini merupakan Kepala Desa Karanganyar Ambulu Jember yang sekaligus sebagai Ketua Panitia dalam pelaksanaan Gerak Jalan Tradisional Watu Ulo Ambulu atau Watam. Bapak, tadi kita sudah mengobrol mengenai sejarah dan juga perkembangan Watam atau Watu Ulo Ambulu, Bapak. Nah, tadi sempat terpotong bahwasanya kita membahas mengenai hadiah di juara 1 hingga juara 3 itu bagaimana, Pak? Ya, besok itu ya, acaranya tentang juaranya. Yang pertama juara kreasi 1, 2, 3. Kemudian juara yel-yel 1, 2, 3. Juara kostum 1, 2, 3. Ini untuk yang bergu, baik yang umum maupun yang pelajar. Nanti ada lagi juara untuk yang perorangan. Kalau perorangan tidak ada putra-putri, tapi semuanya putra-putri jadikan satu. Insya Allah demikian. Ada bocoran nggak, Pak, untuk pemenangnya ini mendapatkan hadiah apa nih, Pak? Insya Allah hadiah juara 1 finansial ya. Nanti itu masih digodok oleh panitia, tapi insya Allah akan memuaskan. Juara 1, 2, dan 3 ya, Pak? Ya, 1, 2, 3. Selain mendapatkan finansial, mereka mendapatkan apa lagi tuh, Pak, untuk hadiahnya? Yang jelas piagam. Ya, itu piagam dan trofi. Ya, piagam, trofi dan tabanas lah. Ya. Bapak, untuk mengikuti persyaratan untuk mengikuti Gerak Jalan Tradisional Watu Ulo Ambulu ini seperti halnya tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Sunaryo, di mana mereka harus menyertakan surat keterangan sehat ya, Bapak. Ya. Kemudian di situ ada biaya pendaftaran nggak, Pak? Ya, yang jelas untuk peserta semuanya diberi beban pendaftaran, baik bergu umum, bergu pelajar maupun perorangan. Ya. Bapak, kita kembali membahas mengenai perkembangan Gerak Jalan Tradisional Watu Ulo Ambulu. Sejauh ini sejak berdirinya hingga sekarang perkembangannya seperti apa sih, Pak? Alhamdulillah semakin tahun saya pikir perkembangannya semakin baik, karena kalau selama 4 tahun berjalan ini, 2 tahun ini sudah dilaksanakan. Di sana ada karena ya kalau pariwisata jelas, untuk peningkatan pariwisata jelas. Yang kedua untuk bagaimana mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, itu jelas. Yang ketiga untuk peningkatan ekonomi dengan jalan home industri yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu, khususnya di luar Kecamatan Ambulu pada umumnya akan dikasih stand, masing-masing stand untuk memasarkan barang dagangannya. Secara otomatis perputaran ekonomi di wilayah Kecamatan Ambulu, khususnya Kabupaten Jember pada umumnya, akan semakin relatif baik. Kemudian yang keempat itu terkait dengan bagaimana kita menumbuh kembangkan rasa patriotisme, karena untuk anak muda-muda yang sekarang tuh mungkin hanya sekedar cerita, saya sama dengan saya sekedar cerita saja. Bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana Indonesia seperti sekarang ini berkat jasa-jasa daripada pejuang yang dulu yang memang telah mengorbankan segala-galanya untuk kita semuanya. Ini perkembangannya yang secara simpel mungkin katanya ekonomi ini yang mungkin yang lebih menonjol, dan tidak lupa bahwa di sini ada seninya. Ya, ini ada seni karena di sini kostumnya nanti berbagai macam daerah akan ditampilkan, ada yang dari Dayak, ada yang dari Bali, ada yang dari Ponorogo dan seterusnya. Itu nanti peserta itu masing-masing membawa kostum yang sangat kreasi, demikian juga gerak tari dan yel-yelnya. Ya, Bapak, andaikan ini Prima merupakan salah satu pendatang yang ada di Kota Jember ya, Pak. Apabila ditanya, apa sih menariknya dari Gerak Jalan Watam ini, Pak, gitu? Ya. Yang jelas di kreasinya, ya, karena kreasi ini adalah
merupakan kombinasi daripada olahraga dan karnaval gitu. Jadi di situ ada tari-tariannya ya, kostumnya masing-masing peserta juga relatif berbeda. Itu mungkin yang menjadi daya tarik tersendiri daripada gerak jalan Watam ini. Bapak, kalau untuk perbedaannya sendiri dari pelaksanaan gerak jalan Watu Ulo Ambulu atau Watam dengan gerak jalan Tanggul Jember tradisional atau Tajemtra itu apa, Pak? Ya, mungkin kalau olahraganya sama, tapi mungkin dalam hal gerak, tari, dan yel-yel mungkin sedikit berbeda. Dan mungkin ada lagi perbedaan yang mungkin relatif menonjol. Kalau Watam itu sementara ini adalah swadaya murni dari panitia dan lingkungan warga Kecamatan Ambulu. Ini bedanya. Kalau Tajem kan semuanya anggaran disuplai dari APBD. Mungkin yang bedanya yang relatif menonjol. Mohon maaf ya. Ya. Baik, berarti sepanjang adanya gerak jalan tradisional Watu Ulo Ambulu atau Watam ini belum ada keterlibatan sendiri dari pemerintah daerah dalam hal ini ya, Pak? Ya, sementara ini hanya support dari Muspika Ambulu. Ini yang mensupport. Harapan saya bahwa ke depan untuk Watam ini juga difikirkan oleh beliau-beliau supaya gerak jalan Watam, karena sementara ini panitia itu sudah korban tenaga, waktu, pikiran, dan lain-lainnya demi suksesnya kegiatan Watam ini. Di mana gerak jalan Watu Ulo Ambulu atau Watam ini juga sebenarnya menjadi potensi ya Pak untuk mengembangkan Kabupaten Jember ke depannya semakin lebih baik lagi, seperti itu ya Pak? Insya Allah demikian. Jadi karena di sini juga yang jelas mengangkat pariwisata yang ada di kabupaten, khususnya di Kecamatan Ambulu, umumnya di Kabupaten Jember, karena pesertanya ini ada yang sudah daftar tuh dari Surabaya, sudah ada yang daftar. Jadi lebih tahu, di Ambulu ada Watu Ulo, di Ambulu ada Teluk Love dan lain-lain sebagainya. Ini kan juga sarana promosi untuk pariwisata yang ada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada umumnya. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk peserta yang berpartisipasi tidak hanya dari masyarakat Jember saja ya Pak, berarti juga dari luar kota, seperti itu kan. Kemudian di tahun 2019 ini atau dalam pelaksanaan gerak jalan Watu Ulo Ambulu yang akan datang ini, apa yang menjadi spesial atau menariknya apa Pak untuk di tahun ini? Ya seperti tahun-tahun kemarin, sesungguhnya kita kan maunya ini kita bagaimana Watam itu sudah menjadi ikon di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember khususnya. Nah, kalau kita mau kreasi sejauh itu, semuanya terkendala dengan sesuatunya. Ya, oleh sebab itu, sementara ini kita punya dan teman-teman ya punya gambaran bagaimana Watam ini supaya spektakuler, tapi segala yang spektakuler untuk sementara ini butuh sesuatu. Lah sesuatunya itu yang mungkin perlu ada suntikan dari pihak yang lain. Baik, yang membedakan gerak jalan Watam di tahun ini Bapak daripada di tahun yang sebelumnya apa Pak untuk pelaksanaannya? Iya, tidak jauh berbeda. Sementara ini tidak jauh berbeda, hanya kalau di masa lampau sangat beda, bedanya sangat jauh sekali. Ya, Bapak pernah atau adakah pro kontra dari berbagai elemen terkait adanya gerak jalan tradisional Watu Ulo Ambulu atau Watam ini, Pak? Sementara ini alhamdulillah tidak ada pro kontra karena memang kita dalam kegiatan Watam ini melibatkan semua unsur yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu, mulai dari Muspika, dari unsur-unsur olahraga, perguruan pencaksilat dan lain sebagainya, dari Linmas, semua kita libatkan sehingga pro kontranya itu insya Allah selama ini tidak ada, hanya mungkin ya sebagian kecil oknum lah ya, sebagian kecil itu oknum, tapi alhamdulillah semuanya mulai awal saya menjadi wakil daripada panitia ini, alhamdulillah bisa berjalan baik dan tidak ada pro kontra dari satu
pihak ke pihak yang lain. Ya. Kalau Pak Naryo barusan menjelaskan mengenai dalam pelaksanaan atau gelaran gerak jalan tradisional Watu Ulo Ambulu ini juga melibatkan semua lini, berarti juga berpengaruh dalam hal pola pengamanan ya Pak. Nah untuk pola pengamanannya sendiri bagaimana Pak sejauh ini? Sejauh ini yang khususnya yang pelaksanaan tahun ini kita melibatkan daripada TNI, Polri dan paguyuban yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu, termasuk dari Orari. Nah, ini yang kita libatkan dalam hal keamanan. Dari segi keamanan tersebut, apakah setiap tahunnya juga semakin banyak personil yang dilibatkan dalam hal itu, Pak? Ya, saya pikir itu kondisional. Kan kita melihat daripada jumlah banyak sedikitnya peserta ya yang ada, itu mungkin itu jawabannya. Baik Bapak, obrolan kita akan terjeda terlebih dahulu karena ada sesuatu yang akan lewat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.